Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan pada saat ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhir nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita merupakan fondasi utama dalam suatu negara. Apabila wanita baik, maka baiklah negara itu. Maka kita sebagai wanita, kita mempunyai posisi yang penting dalam menjalani kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita sebagai wanita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Begitu juga bagi laki-laki. Berpuasa adalah merupakan kewajiban fisik bagi kita seorang wanita, begitu juga bagi laki-laki. Fisik, laki-laki mempunyai kelebihan yang besar dibandingkan kita sebagai wanita. Kita sebagai wanita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan, tapi kita mempunyai kekurangan-kekurangan dalam segi fisik kita. Kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita haid. Sebagai wanita kita tidak bisa berpuasa, maka diganti pada waktu yang lain. Begitu juga kalau kita sebagai wanita ketika sedang hamil, maka kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sanggup berpuasa bagi ibu hamil, maka boleh menggantinya pada hari yang lainnya selain di bulan Ramadan. Begitu juga dengan ibu yang menyusui. Dia akan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak mampu berpuasa pada waktu dia menyusui anaknya, maka dia diberikan keringanan untuk mengganti puasanya pada bulan yang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dikatakan, al-hamilu wal murdi'u idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Di dalam hadis dikatakan ibu hamil dan ibu yang menyusui, apabila dia khawatir kepada anaknya, maka dia boleh berbuka puasanya dan boleh dia makan. Jadi caranya dia bisa mengganti puasanya pada bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Kalau dia tidak sanggup juga menggantinya, boleh membayar fidyah. Jadi ikhtilaf ulama menyebutkan bagaimana puasa ibu hamil dan ibu menyusui boleh mengganti puasanya di bulan yang lain dan boleh juga dia membayar fidyah. Ini pendapat dari ulama yang lain, cukup membayar fidyah. Tapi ada mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, dia kalau takut kepada keselamatan bayinya, maka dia harus membayar fidyah dan juga mengganti puasanya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai wanita, kita tidak khawatir dengan ibadah kita karena kita sedang dalam menghadapi untuk mencetak generasi penerus, maka ibu-ibu hamil adalah mempunyai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak sanggup berpuasa, tapi dia bisa menggantinya di hari yang lain. Atau kalau dia tidak mampu juga diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membayar fidyah, yaitu membayar 1 mud makanan untuk fakir miskin. Bisa dikatakan untuk membayar makanan itu 3 kali makan dalam sehari. Dikatakan ini dalam perbedaan ulama juga mengatakan 3 kali makan itu adalah 15.000. Ada juga mengatakan sesuai dengan makanan yang kita makan dalam sehari-hari. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita termasuk ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai ibu yang dalam keadaan sedang hamil, dikatakan dalam Al-Qur'an dikatakan seperti orang yang sakit. Orang yang sakit, maka orang yang sakit itu bisa diganti puasa itu dengan ketika dia sehat. Ketika dia telah mampu berpuasa, diganti pada bulan yang lain. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah para pencetak generasi penerus. Kita mempunyai beban sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ibu-ibu yang menyusui tidak khawatir dengan ibadah kita. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita
sebagai tanggungan kita sebagai ibu hamil dan ibu menyusui. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam materi tentang puasanya ibu hamil dan ibu menyusui ini adalah merupakan suatu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi ibu-ibu yang tidak sanggup berpuasa pada bulan Ramadan ini. Jadi ketika kita dibebankan oleh Allah dalam ibadah fisik, maka Allah memberikan keringanan kalau kita tidak mampu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia bisa diganti dengan hari yang lainnya. Kalau tidak sanggup puasa di bulan Ramadan, maka diganti, diqadha dengan puasa di bulan yang lainnya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang mudah, yang diberikan Allah keringanan bagi kita. Maka kita janganlah khawatir dalam melaksanakan perintah Allah yang diwajibkan kita berpuasa. Kita lakukan semaksimal mungkin. Kalau kita tidak mampu, maka kita diberikan Allah keringanan untuk menggantinya pada hari yang lain. Begitu juga kalau ibu yang hamil tidak mampu juga, boleh diganti dengan mengqadha puasanya di bulan yang lain. Baiklah, kesimpulan dari hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam yang dibacakan tadi, maka yang pertama, ibu hamil boleh mengganti puasanya di bulan yang lain, dan boleh kalau dia tidak mampu juga menggantinya, boleh membayar fidyah saja. Jadi kita bisa mengambil mana yang terbaik untuk kita, dan kita bisa memilih perbedaan pendapat ini. Jadi jangan sampai perselisihan ini menjadikan perdebatan bagi kita. Jadikanlah rahmat perselisihan ini. Kemudian yang kedua, bagi ibu hamil dan ibu menyusui, kalau dia tidak mampu juga berpuasa, maka dia boleh membayar fidyah atau mengganti puasanya di bulan yang lain. Maka semoga kita sebagai hamba Allah selalu melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan kita melaksanakan perintah Allah sesuai dengan yang telah ditentukan aturan-aturan Allah dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Dan saya sebagai pemberi materi pada saat ini, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.